Yo, halo semuanya pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Full English Cup yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam yang anggotaku, ya kan. Langsung saja kita lihat yang anggotaku, ya kan. Ini dia bil handicap konten YouTube kita semalam ya anggotaku, ya kan. Di sini kita lagi-lagi kena L1 yang anggotaku, ya kan. Di pertandingan Istanbulspor versus Galatasaray yang anggotaku, di sini Ketua mengambil di Galatasaray dengan mengepur 1,5 poin. Di sini skor berakhir dengan 0-1 yang anggotaku. Masa dari babak pertama nggak ada gol sama sekali yang anggotaku. Ini mungkin jebakan bandot ini yang anggotaku ya kan. Serangannya yang anggotaku, apapun Galatasaray unggul anggotaku, masa nggak ada cuman 1 gol aja dari babak pertama sampai akhir ya kan. Harusnya 5 pun bisa itu anggotaku ya kan, 5 gol ya kan. Tapi nggak tahulah itu anggotaku ya kan, bisa cuman 1 gol aja yang anggotaku. Langsung kita patah di sini anggotaku ya kan. Ini ya, kalau nggak tadi bisa JP kita ini anggotaku ya kan. Ini ya, kalau satu lagi tadi dapat Galatasaray ya kan, ini kita win ya kan. Ini kalah pula di sini anggotaku, cuman dapat 0-1 aja ya kan. Di pertandingan Mallorca versus Barcelona anggotaku, di sini Ketua mengambil di Mallorca dengan tahan 1,5 poin yang anggotaku. Di sini Ketua udah waspada yang anggotaku di Barcelona yang anggotaku, ya kan. Ini ya, ini karena di Barcelona ini ya kan anggotaku, ya kan. Di sini Ketua tahan yang anggotaku. Udah ada gerak-gerik Ketua semalam anggotaku, makanya Ketua nggak ngambil Barcelona yang anggotaku, ya kan. Ini ya, di sini Ketua mengambil di Mallorca dengan tahan 1,5 poin. Di sini skor berakhir dengan 2-2. Di sini kita menang yang anggotaku, ya kan. Di pertandingan Sevilla versus UD Almeria anggotaku, di sini Ketua mengambil di Sevilla dengan mengepur 3/4 poin. Di sini skor berakhir dengan 5-1 atas kemenangan Sevilla yang anggotaku. Di sini kita menang. Di pertandingan Juventus versus Leeds anggotaku, di sini kita mengambil di Juventus dengan mengepur 1. Di sini skor berakhir dengan 1-0 aja yang anggotaku atas kemenangan Juventus. Di sini kita draw yang anggotaku, ya kan ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan semua yang anggotaku. Jangan pernah putus asa yang anggotaku, kita gaskan lagi malam ini ya kan. Jangan kasih kendor yang anggotaku, ya kan. Semangat terus ya kan. Malam ini kita wajib comeback-kan yang anggotaku, ya kan. Comeback yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil itu tadi semuanya ya kan, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya ya kan, biar kita agak relate membahas putaran pertandingan sepak bola ini yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Chelsea versus Brighton yang anggotaku. Di pasarnya yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, lek-lekan 1/2, dan purbalik 1/4. Sedangkan di over-undernya ada di 3/4, 3/4, dan 2,5 yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Chelsea anggotaku, di sini Chelsea hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Brighton anggotaku, di sini Brighton berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Chelsea 1 kali, Brighton 2 kali. Dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Chelsea anggotaku yang tidak dapat bermain ada 6 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 4 pemain. Sedangkan di tim Brighton di sini anggotaku yang tidak dapat bermain ada 2 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan
ada satu pemain yang kutaku ya kan ini ya. Oke yang kutaku, ini pertandingan laga apa yang kutaku, ini 16 besar yang kutaku, ini udah 16 besar Liga Cup yang kutaku, English Cup yang kutaku ya kan ini ya. Oke yang kutaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Brighton aja yang kutaku dengan tahan seperempat poin, sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2-3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-3 ataupun 1-2 di sini nanti anggotaku. Di sini akan berhasil dimenangkan oleh Brighton yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Aston Villa versus Everton yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Panduk anggotaku ada di 3/4, setengah 1 dan 1/4, sedangkan di operandernya ada di 2-3/4, 2,5, 3 dan 3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Aston Villa anggotaku, di sini Aston Villa berhasil menangkan 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Everton anggotaku, di sini Everton berhasil menangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Aston Villa 5 kali pertandingan yang anggotaku, sedangkan Everton belum pernah menang sama sekali kalau berhadapan dengan Aston Villa yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Aston Villa anggotaku yang tidak dapat bermain ada 5 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim Everton di sini anggotaku yang tidak dapat bermain ada 2 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Aston Villa aja yang anggotaku dengan mengepur setengah poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Aston Villa yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Liverpool versus Leicester City yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Panduk anggotaku ada di 1/4, 1,5, 1 dan 1/3/4, sedangkan di operandernya ada di 3/4, 3,5 dan 3/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Liverpool anggotaku, di sini Liverpool berhasil menangkan 5 kali pertandingan yang anggotaku. Di sini Liverpool belum pernah kalah sama sekali dalam 5 laga terakhirnya yang anggotaku ya kan ini ya. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Leicester City anggotaku, di sini Leicester City berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan yang anggotaku ya kan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Liverpool 4 kali, Leicester City 1 kali yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Liverpool anggotaku yang tidak dapat bermain ada 1 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan tidak ada. Sedangkan di tim Leicester City di sini anggotaku yang tidak dapat bermain ada 2 pemain yang anggotaku ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Liverpool aja yang anggotaku dengan mengepur 1/4 poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 3. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 4-1 atas kemenangan Liverpool yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Fulham versus Norwich City yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Panduk anggotaku ada di 1/4, 3/4 dan 1,5. Sedangkan di operandernya ada di 2/3/4, 3, 2,5 dan 3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim.
Di 5 pertandingan terakhir Fulham anggotaku, di sini Fulham berhasil menangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Norwich anggotaku, di sini Norwich berhasil menangkan 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Fulham 2 kali, Norwich 1 kali, dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Ini kedua tim ini terakhir berjumpa pada tahun 2018 yang utaku, ya kan. Udah berapa, ada 5 tahun mereka nggak berjumpa yang utaku, ya kan. Oke yang utaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Fulham anggotaku yang tidak dapat bermain ada 4 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim Norwich di sini anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Fulham aja yang anggotaku dengan mengebur 1 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 3. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-0 atas kemenangan Fulham yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan yang anggotaku, utamakan prediksi sendiri, ya kan. Kalau anggota semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, ya kan, langsung saja join grup WhatsApp ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada yang anggotaku, gratis, tidak dipungut biaya apapun anggota. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa anggotaku bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit undur diri. Salam JP.